Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas AC 307C akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai kasus perencanaan pajak atas aktiva tetap untuk revaluasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Gebi Aulia Batara dengan NIM 23/2019-146, yang kedua Rahel Toendaya Santo Guluda NIM 23/2019-155, yang ketiga ada Dina Serina NIM 23/2019-174, yang keempat ada Galang Bakti Insani NIM 23/2019-190, yang kelima ada Aldoris NIM 23/2019-209. Berikut merupakan profil untuk perusahaan yang bernama PT Tekstil Abadi yang bergerak di sektor manufaktur dengan memproduksi benang, kain, dan pakaian, yang beralamatkan Jalan Sukowati nomor 1 Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Berikut merupakan contoh kasus pada PT Tekstil Abadi. Pada tanggal 4 Januari 2019, PT Tekstil Abadi membeli mesin finishing senilai Rp600 juta dalam pelaporan fiskal. Peralatan dikategorikan sebagai aset golongan 1 dengan nomor ekonomis 4 tahun tanpa nilai sisa. PT Tekstil Abadi melakukan penyusutan aset dengan menggunakan metode garis lurus. Setelah disusutkan selama 2 tahun, pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan menggunakan jasa appraisal untuk melakukan revaluasi secara parsial terhadap mesin finishing tersebut, yang bertujuan untuk dapat meminimalkan beban pajak dan dapat mencerminkan nilai aset dengan fair value, sehingga PT Tekstil Abadi harus membayar jasa appraisal sebesar Rp40 juta. Setelah melakukan revaluasi terhadap mesin finishing, pada tahun kedua meningkat menjadi Rp700 juta dengan menggunakan nilai ekonomis dan metode penyusutan yang sama dengan tahun sebelumnya. Perusahaan ini menentukan apakah lebih menguntungkan untuk melakukan revaluasi atau tidak terhadap mesin finishing yang dimiliki oleh PT Tekstil Abadi. Berikutnya penyusutan aset tetap sebelum dilakukannya revaluasi. Yang pertama untuk tahun, harga perolehan, beban depresiasi, akumulasi penyusutan, serta nilai buku. Untuk harga perolehan dari tahun 1 sampai ke 4 dengan nilai yang sama sebesar Rp600 juta, beban depresiasi sebesar Rp150 juta, dan untuk tahun pertama akumulasi penyusutannya sebesar Rp150 juta, sehingga nilai bukunya sebesar Rp450 juta. Untuk tahun keduanya akumulasi penyusutannya Rp300 juta didapat dari nilai buku tahun sebelumnya Rp450 juta dikurangi dengan beban depresiasi Rp150 juta, sehingga nilai buku untuk tahun kedua menghasilkan sebesar Rp300 juta. Begitu seterusnya untuk tahun keempat dan ketiga. Yang berikutnya adalah selisih nilai buku dengan nilai pasar peralatan pada tahun 2021. Untuk di tabel sendiri ada nilai buku tahun 2021, nilai pasar tahun 2021, serta surplus revaluasi. Untuk nilai buku sendiri tahun 2021 itu sebesar Rp300 juta didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan untuk 2 tahun awal, untuk tahun pertama dan kedua. Nilai pasarnya sudah tertera di contoh kasus, itu sebesar Rp700 juta, sehingga terdapat surplus revaluasi sebesar Rp400 juta. Selanjutnya ada PPh final atau surplus revaluasi. Untuk yang pertama, selisih lebih atas revaluasi sebesar Rp400 juta, surplus revaluasinya sebesar Rp400 juta didapat dari tabel sebelumnya, dan pajak final sebesar 10% tarifnya dan menghasilkan Rp40 juta. Lalu slide selanjutnya adalah laba rugi tanpa revaluasi dalam jutaan. Pada tahun 2019,
diketahui pendapatannya adalah 40.000, HPP-nya 25.000, sehingga laba kotornya 15.000. Bebannya 5.000, beban penyusutan 150, beban appraisal 0, sehingga total bebannya adalah beban ditambah beban penyusutan ditambahkan dengan beban appraisal sebesar 5.150. Lalu laba sebelum pajaknya didapat dari laba kotor dikurangi dengan total beban 15.000 dikurangi 5.150, hasilnya 9.850. Pajak penghasilannya 25%. Caranya adalah 25% dikalikan dengan laba sebelum pajak, yaitu 25% dikali 9.850. Hasilnya 2.462,5. PPh final revaluasi tidak ada, sehingga laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan 25%. 9.850 dikurangi dengan 2.462,5, hasilnya 7.387,5. Untuk tahun 2020 sampai 2025 dengan cara yang hampir sama, pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba kotor, lalu beban ditambahkan dengan beban penyusutan ditambah beban appraisal menjadi total beban. Dan lalu kita mencari laba sebelum pajak, hasilnya adalah 9.850. Pajak penghasilannya 25% dari 9.850 menghasilkan 2.462,5, sehingga laba setelah pajak pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 7.387,5. Perkiraan laba rugi jika melakukan revaluasi dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2021, pendapatnya sebesar 50.000, HPP-nya 35.000, sehingga laba kotornya 15.000. Bebannya 5.000, beban penyusutan 140, beban appraisalnya 40, didapat dari soal, sehingga total bebannya 5.180. Laba sebelum pajak seperti tadi, laba kotor dikurangi dengan total beban menghasilkan 9.820. Pajak penghasilannya 25% dikali laba sebelum pajak, yaitu 25% dikali 9.820 menghasilkan 2.455. PPh final revaluasinya 40, dan laba setelah pajaknya yaitu laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan dikurangi dengan PPh final revaluasi sebesar 7.325. Untuk tahun 2022 sampai 2025 caranya sama, tetapi tidak ada beban appraisal sehingga bebannya 0, dan PPh final revaluasi juga tidak ada sehingga 0. Baik, kita lanjut ke perhitungan cost dan benefit setelah melakukan revaluasi. Cost-nya pada tahun 2021 PPh revaluasi sebesar 10%, yaitu 40 juta, jasa appraisalnya 40 juta, totalnya adalah 80 juta. PVIF-nya 0,9434. NPV cost total dikalikan dengan PVIF sebesar 75.472.000. Kita ke benefitnya. Kalau tadi pada tahun 2022 sampai 2025 tidak ada. Jadi di benefit ini dari 2021 sampai 2025 ada perhitungannya. Perhitungannya adalah penurunan beban pajak sebesar 40 juta tiap tahun, lalu PVIF-nya berbeda tiap tahun seperti 2021 0,9434, maka dikalikan menjadi NPV benefitnya 37.736.000. Semua ditotalkan sehingga total NPV benefitnya adalah 168.496.000 dan total NPV cost-nya 75.472.000.
Kesimpulan yang didapat dari kasus revaluasi ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan beban pajak karena melakukan revaluasi. Dan berdasarkan hasil perhitungan cost dan benefit melakukan revaluasi, bisa dianalisis berdasarkan present value-nya. Manfaat yang akan diperoleh saat revaluasi jauh lebih tinggi dari biaya yang akan dihasilkan, dengan selisih manfaat dan biaya yaitu sebesar 93.024.000. Sehingga karena faktor dan alasan ini, dapat disimpulkan perusahaan lebih baik melakukan revaluasi pada aset tetapnya. Revaluasi aset dalam hal perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan, sehingga agar revaluasi yang dilakukan nantinya benar-benar efektif, maka perlu dilakukan perbandingan antara cost dan benefit yang akan diperoleh. Revaluasi aset sebaiknya dilakukan ketika perusahaan akan memperoleh benefit yang lebih tinggi dibandingkan cost yang dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok 4 revaluasi. Terima kasih.